Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kelas 10 IPA dan IPS. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang ya di materi Sejarah Indonesia. Untuk materinya, saya akan menjelaskan tentang cara berpikir dalam sejarah. Oke anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Apa kabar semuanya? Kalian semua siswa berprestasi. Apa kabar siswa berprestasi? Nah, di sini ketika saya bertanya, apa kabar siswa berprestasi? Maka kalian bisa menjawab, baik, luar biasa, semangat, 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 yes, 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 gitu ya. Nanti di rumah kalian bisa mempraktekkan sendiri. Kenapa? Karena ini untuk stimulus supaya kalian itu lebih semangat lagi dalam mengikuti KBM daring ini. Gitu ya, itu jargonnya. Nah, kalian itu kan siswa berprestasi ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih prestasi itu. Nah, di sini saya membuat singkatan. Prestasi itu, percayalah, kamu lebih kuat dari yang telah kau pikirkan. Realitas kehidupanmu adalah deskripsi jiwa yang kau pikirkan. Esok, kau akan menemukan keberuntungan dan keberkahan. Sukses tidaklah selalu dimiliki oleh orang yang pandai, tapi sukses akan lebih dimiliki oleh orang yang gigih. Anda saat ini adalah hasil dari pengalaman Anda. Setiap hembusan nafasmu adalah kehidupan yang harus diperjuangkan. Ingatlah, hidup harus mencetak sejarah. Maka, ciptakan sejarah hidup yang bermakna. Begitu ya, siswa berprestasi semuanya. Nah, oke. Sebelum memulai pelajaran, ya, tema atau materi atau submaterinya, ya, itu konsep berpikir kronologi, sinkronik, dan diakronik dalam berpikir sejarah. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan kontrak pembelajaran pada hari ini. Nah, kontraknya itu sangat mudah sekali. Semangat, ya, kalian pasti semangat. Jargonnya tadi diingat ya, jargonnya itu seperti apa. Kemudian senyum. Nah, jangan lupa kalian awali setiap kegiatan dengan senyum, kemudian berdoa. Kemudian aktif. Nah, aktif di sini yang saya maksud adalah meskipun kalian itu mengikuti pembelajaran secara daring, tapi tidak menutup kesempatan bagi kalian untuk tetap bertanya dan menjawab pertanyaan baik dari Bapak Ibu guru maupun dari teman-teman yang lain. Kemudian fokus ya. Pelajarannya sejarah, silahkan kalian itu bisa fokus dulu sama sejarah. Untuk yang lain silahkan bisa ditinggalkan dulu. Dan yang terakhir adalah cemungut. Nah, apa itu cemungut? Ini adalah singkatannya. Gitu ya anak-anak ya. Oh ya, satu lagi untuk poin aktif bagi kalian yang bertanya ataupun menjawab nanti akan ada nilai plus tersendiri untuk saya masukkan ke daftar nilai, gitu ya. Nah, baik. Ini adalah peta konsep ya, peta konsep yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Ya, yang pertama itu sejarah pasti ya. Sejarah itu apa sih? Minggu lalu kalian itu sudah mengulas apa itu sejarah. Yang intinya ya, sejarah itu bersifat holistik. Nanti setelah ini saya refresh lagi apa sih itu pengertian sejarah. Namun perlu kalian ketahui bahwasanya sejarah itu bersifat holistik atau menyeluruh. Nah, bagaimana sih kok holistik? Kok bisa sih holistik itu berpikir secara menyeluruh? Lah, kalian bisa melihat bagannya. Sejarah itu berkaitan dengan manusia. Manusia itu ya merupakan pelaku peristiwa sejarah. Kemudian di dalam sejarah itu pasti memiliki ruang. Nah, ruang itu apa? Latar atau tempat peristiwa terjadinya sejarah. Kemudian waktu. Waktu itu apa? Batasan dari peristiwa sejarah. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini ya pembahasan lebih lanjutnya. Manusia. Kalian itu manusia semuanya kan? Nggak ada yang bidadari. Ya, ada yang bidadari. Ya, kalau ada ya mohon maaf. Ya, jadi kalau kalian semua itu memang benar-benar manusia, ya manusia asli bukan bidadari atau sejenisnya. Jadi manusia itu merupakan pelaku dalam peristiwa sosial ya atau peristiwa sejarah. Tidak akan ada sejarah kalau tidak ada manusia. Kemudian ruang, tadi saya sudah mengulas. Ruang itu berarti tempat terjadinya berbagai peristiwa.
ya, alam atau sosial dan lain sebagainya, ya. Kemudian waktu. Nah, di sini waktu memiliki dua makna. Yang pertama itu makna denotatif. Denotatif itu artinya satu kesatuan, detik, kemudian menit, jam dan sebagainya. Jadi di setiap peristiwa sejarah itu mengandung waktu, ya. Makna denotatifnya satuan, detik, kapan sih sejarah ini terjadi, jam berapa, detik berapa, menit ke berapa, gitu loh maksudnya. Kemudian yang kedua, makna konotatif itu waktu sebagai konsep. Jadi waktu sebagai konsep maksudnya ketika sejarah itu terjadi, maka peristiwa sejarah itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang akan saya ingatkan lagi. Pertemuan lalu kalian sudah belajar tentang pengertian sejarah. Nah, sejarah itu apa? Ya, ada yang masih ingat? Ya, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sejarah itu ya secara etimologis itu artinya sajarotun. Ya, kemudian dalam bahasa Melayu, sajarotun itu dirubah menjadi syajarah. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu menyebut sejarah menjadi sejarah, gitu ya. Nah, kaitannya dengan sajarotun, ya sajarotun itu artinya pohon. Ya, jadi sajarotun atau sejarah ini mengandung beberapa makna. Ya, yang pertama itu adalah silsilah. Jadi kalian memiliki silsilah keluarga ya, anaknya siapa, cucunya siapa. Nah, itu berarti silsilah. Kemudian, sejarah juga meliputi atau mencakup tentang riwayat atau hikayat. Riwayatnya I.R. Soekarno itu seperti apa, misalnya gitu. Kemudian yang ketiga itu kisah. Sejarah juga berkaitan dengan kisah, ya, kisah cerita. Misalnya cerita terjadinya atau sejarah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan lain sebagainya, ya, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah tarikh. Nah, tarikh ini adalah peristiwa masa lampau agar tidak dilupakan. Ya, jadi sejarah itu bukan berarti nggak bisa move on, tapi sejarah itu ya bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Ya, sejarah itu tidak boleh dilupakan karena dari sejarah kita bisa memperbaiki masa sekarang dan masa yang akan datang, gitu ya. Nah, sedangkan kata sejarah kalau misalnya dari bahasa Yunani ya itu artinya historia, artinya orang ilmu atau orang yang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris tentu ya sudah tidak asing lagi itu history, artinya masa lalu manusia. Nah, selanjutnya adalah konsep diakronik. Ya, diakronik atau kronologi dalam sejarah. Ya, kalian di sini bisa membacanya. Istilah diakronik dan kronologi. Jadi diakronik itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, dia dan kronos. Dia itu artinya melampaui, melintas atau melalui. Kemudian kronos artinya waktu. Ya, sehingga pengertian diakronik itu sendiri ya berarti sesuatu yang melintas, melampaui atau melalui dalam batasan waktu. Ya, dan poin pentingnya ini, diakronis itu berarti sejarah memanjang dalam waktu. Nanti akan saya berikan contohnya. Ini pengertiannya. Oke, kemudian yang selanjutnya kronologi. Jadi kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Jadi kronos artinya waktu, logos itu artinya ilmu. Sehingga kronologis itu sendiri pengertiannya ini, ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Nah, sehingga di dalam kronologi atau konsep diakronik dan atau kronologi dalam sejarah itu berarti meliputi urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Kalian bisa mengingat kronologi berarti urutan, rentetan peristiwa. Tentu kata ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Kemudian yang selanjutnya itu periodisasi. Ketika kita berbicara tentang kronologi ya, itu pasti berbicara tentang periodisasi. Karena kenapa? Memiliki kaitan erat. Kenapa kaitan erat? Memiliki kaitan erat. Jadi periodisasi itu fungsinya membuat klarifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan tertentu. Jadi periodisasi itu pembabakan waktu ya. Misalnya Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bojong
periode 2021-2022 itu siapa? Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bojong periode 2023 sampai 2024 itu siapa? Jadi periodisasi itu pembabakan waktu. Dalam sejarah itu pasti ada yang namanya periodisasi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh diakronik ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan pengertiannya. Jadi kalian bisa mengingatnya. Diakronik ya, ini contohnya. Jadi dulu ada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ya, itu berlangsung pada tahun sekian ya, 1350 sampai 1389. Lah, di sini mengandung unsur periodisasi tidak? Mengandung ya. Jadi di sini ada 1350 sampai 1389. Itu artinya periodisasi. Jadi pemerintahan Hayam Wuruk itu ya terjadi ini, periodisasinya ini. Begitu juga perang di Ponegoro. Gitu ya. Ini juga termasuk periodisasi. Lah, sedangkan di sini ya, contoh kronologi dengan dibantu oleh periodisasi. Jadi ketika kita akan mempelajari sejarah atau akan menganalisa sejarah, ini periodisasinya seperti apa, kronologinya seperti apa. Lah kita analisa dulu ya, dari masa yang terendah atau masa yang paling bawah ya, atau bisa juga kita mulai analisis dari yang paling atas atau paling awal. Nah, di sini saya berikan contoh dari masa yang paling bawah, yaitu masa prasejarah. Tentu kita tahu pada saat masa prasejarah itu ya kita berbicara tentang manusia purba dan lain sebagainya. Kemudian ya seiring dengan berjalannya waktu, masa prasejarah itu beralih pada masa Hindu Buddha ya. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas apa sih prasejarah Hindu Buddha ya dan bagaimana proses masuknya Islam di sini. Yang saya perlu tegaskan ya itu adalah apa? Periodisasinya, masanya, masa yang terjadi di dalam sejarah. Jadi masa prasejarah, kemudian setelah itu masa Hindu Buddha, kemudian disusul mulai masuknya masa Islam. Nah, di sini kalian harus memahami periodisasinya, gitu ya. Kemudian setelah masa Islam, itu masa apa? Lah muncul masa kolonialisme Barat. Ya, kemudian ini dimulai abad ke-16 dan berakhir abad ke-20. Ada periodisasinya tidak? Jelas ada ya di sini. Kemudian selanjutnya masuk masa pendudukan Jepang. Itu 1942 sampai 1945 hingga disusul masa revolusi. Di sini kalau kalian amati tentu ada periodisasinya ya. Nah, kemudian setelah itu masuk masa Orde Lama, ya, ada periodisasinya ya, ada keterangannya ya. Kemudian masa Orde Baru, ya, hingga masa Reformasi. Nah, masa Reformasi ini terjadi dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Jadi sekarang kita sedang hidup di masa reformasi. Gitu ya, anak-anak ya. Kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, nanti bisa ketik di kolom komentar gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, konsep sinkronik dalam sejarah. Nah, setelah tadi kita membahas tentang diakronik, kronologi, kemudian periodisasi, selanjutnya kita akan membahas tentang sinkronik. Sinkronik itu apa sih? Ya, jadi ini ya, sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani ya, artinya itu sin itu dengan, kronos itu waktu. Berarti sinkronik itu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih dalam. Jadi kalau misalnya saya simpulkan, sinkronik ini lebih spesifik daripada diakronik atau kronologis. Karena kalian bisa lihat di sini saya tekankan ya, aspeknya ya pada kurun waktu tertentu secara lebih mendalam. Berarti kan itu lebih spesifik gitu ya, itu sinkronik. Nah, sehingga ya ketika kita sudah mempelajari semuanya, tadi sudah ada berpikir diakronik, kemudian sinkronik, kronologi. Nah, lalu untuk apa sih kita itu berpikir kronologis dalam dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah? Jadi, kalau misalnya kita belajar sejarah itu tidak melulu atau stagnan tentang masa lalu ya.
Ya, masa lalu sejarah itu masa lalu enggak. Jadi di sini kita akan menganalisa sejarah peristiwa proklamasi itu seperti apa. Lah itu dengan menggunakan cara berpikir ini ya. Jadi ada kronologi, sinkronik dalam belajar sejarah. Lalu untuk apa? Kita berpikir semua itu dalam sejarah. Nah, jadi ketika kita berpikir kronologis dalam sejarah, maka ya akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau pelajaran sejarah. Jadi kita belajarnya itu tidak setengah-setengah, ya tidak jare-jare, kulak tuku adul jare patinendean gitu ya, kan tidak. Ya, jadi perlu adanya berpikir kronologis dalam sejarah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, ya berpikir diakronis, kronologis, itu akan sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Kenapa? Ada yang tahu alasannya apa? Jadi hal ini sangat diperlukan karena dalam berpikir secara itu kita harus bisa menganalisa ya, kapan peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu berlangsung, ada apa saja di dalam peristiwa tersebut. Berarti itu kan membutuhkan analisa yang tidak sembarangan gitu ya. Nah, sehingga kita berpatokan kepada pemikiran seperti ini ya, atau cara berpikir kronologis dan diakronis tentunya. Nah, sehingga yang selanjutnya ya, selain berpikir kronologis dan diakronis sangat diperlukan dalam sejarah ya, kita juga memerlukan berpikir sinkronik ya. Kenapa? Karena sinkronik itu kan menelaah lebih dalam. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi dengan cara berpikir sinkronik, kita bisa lebih teliti. Lebih teliti dalam apa? Ya mengamati gejala atau fenomena tertentu. Ya, seperti contohnya yang sedang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19 atau COVID-19 ya. Saya yakin suatu saat berapa tahun yang akan datang, ya ini akan masuk ke dalam catatan sejarah ya. Terjadinya COVID-19 di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia yang mengakibatkan bla 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 sekian ribu orang meninggal, sekian puluh ribu orang terjangkit dan lain sebagainya. Lah itu akan ada datanya dan untuk mengulas itu semua maka diperlukan cara berpikir seperti ini. Gitu ya anak-anak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, mohon maaf jika materi ini kurang mengena atau kalian belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Dan akhir kata dari saya, belajarlah dari sejarah jika kau ingin memiliki masa depan yang cerah. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.